الحسن ثم الحسين عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآلهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهاد والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهاد والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهاد والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Masih belum kelar mana? 113 ya. Wajib takmimuhum ya. Halaman 113 ya, baris keberapa? 6 dari bawah. Wa yajibu takmimuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu takmimuhum biha awil mawjudina minhum in tasa'alahum qadrul muhraji wa kanu mahsurina wa illa yajuzu intisaru ala salasati kulli sinfin wa bi qawlin yajuzu rubul zakati ila sinfin wahidin wa damu zakatin wahidin ila wahidin wa yajuzu damu ila makbi binafaqati al-wajibati wa la ila bani hashim wal muttalib wa qala ba'dhum yajuzu ilaihim dan qata'a haqqhum min khamsul khumus faslun wa tusannu sadaqatu tatawu wa kaunuha sirran wa ribin wa jarin wa salihin afdalu tata'akkadu di Ramadan wa li waqtin syarifin wa fi Makkata wa Madinata wa kulli mawdi'in munifin wa an takuna min ajri malihi wa liwalihi qawli ta'ala lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, masih tentang bab zakat ya, bagian pembahasan tentang distribusi zakat. Zakat dibagikan kemana saja. Kasus saja kita sudah pelajari malam minggu lalu tentang apa? Tentang 8 golongan yang boleh terima zakat. Dan lanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ta'mimuhum biha awil mawjudina minhum. Dan wajib ya diratakan takmim. Diratakan ya zakat dibagikannya ke 8 golongan. 8 golongan yang ada di kotanya.
Ya. Kalau ini dalam kitab katakan kalau yang bagikan ya pemerintah atau lembaga, yang mana mereka sudah mencatat ya mana orang fakir, mana orang miskin, mana orang berhutang. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang bagikan imam, pemerintah yang bagikan, negara yang bagikan. Jadi negara ngumpulin zakat dari orang-orang yang wajib zakat dikumpulin. Nah, kumpulin. Kalau yang bagiin dari pihak pemerintah dari negara maka wajib diratakan. Anda ratakan 8 golongannya, kalau memang ada kasih hak mereka. Nah, kalau kita kan nggak tahu, kita paling banyak dari kita yang tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Ya, yang berutang kalau dia ngomong, kalau nggak ngomong kita nggak tahu berutang. Nah, paham ya? Jadi kesimpulannya kalau yang bagikan negara, kalau yang bagian zakat, tentunya nama negara tahu punya data mana orang miskin, mana orang fakir, mana mu'allaf, mana yang sabilillah, mana ibnu sabil, ya mana orang berutang, dia tahu semua. Maka diratakan 88 dapat. Paham? Ya. Nah, ini tasa'alahum qadul mukhraji kalau emang cukup hartanya. Ya. Wa kanu mahsurin dan mereka emang terbatas jumlahnya. Nah, jadi kalau nggak ada gimana? Ya, duitnya dikit, ya dibagi 8 golongan, dapatnya dikit-dikit benar, ya udah, ya boleh sedikit aja, ya. Wa illa fayaju istasru ala salasati min kulli zinfin. Kalau emang nggak bisa meratakan ke 8 golongan, boleh iktisor, ya terbatas ke 3 golongan saja. Umumnya kita nih bagi zakat paling-paling 2 doang, fakir dan miskin. Kita nggak nanya tuh siapa yang berutang. Nah, kita nanya, ya. Jadi orang utang ada nggaknya dia ngomong dia punya utang atau kita nanya. Nah, sekarang kita anggap mau ke 3 golongan. 8 golongan nggak ada 3 golongan, fakir, miskin, sama gharimin. Ya, anggap 3 golongan. Nah ini, ya 8-8-nya nggak ada, ya ada 3 golongan, bagi 3 golongan aja. Ya, kebanyakan seperti yang bilang tadi, kebanyakan kita fakir atau miskin, ya tanya. Dia kalau orang utang ngomong atau kita nanya, siapa yang punya utang? Yang itu banyak tak? Pada ngantri semuanya, ya. Atau ada punya utang nih, ya. Sekarang ada orang ngaku punya utang, ya pada bulan bulan. Apa kita percaya? Ya, kalau mau percaya boleh aja, ya. Tapi kalau emang belum bukti seperti Saudi itu ada bukti. Amir itu kenal satu orang kan, Amir Majid bin Tolal. Majid bin Tolal ini yang duitnya dia kemana-mana nggak bawa duit, nggak pernah pegang duit. Nggak pegang duit, jadi di mana? Sama sekretarisnya, dia nggak pegang duit, mana-mana duit, ya, paham nggak? Ya, ini duitnya triliunan ya. Ini kalau dia anggap dia tinggalnya di mana, di Riyadh, dia ke Jeddah atau ke kota lainnya tuh, ya tentu dijamu sama Amir setempat. Anggap dia ke Madinah, berarti dijamu. Dia diundang makan sama Amir Madinah. Nah di Madinah tersebut datang tuh muatinin, warga negara asli, bukan pendatang. Warga asli emang diundang warga negara, orang-orang seperti kita yang mukimin tuh, gak dikasih tahu. Datang. Nah nanti semuanya tuh orang anggap dia ada di Jeddah, ya dari Riyadh berkunjung ke Jeddah. Jeddah tuh muatinin orang warga negara datang semua. Dan semua ya biasa tuh semua peluk-pelukan, ya bawa surat. Anak punya utang, ya kasih sekretaris. Nah, kasih. Nah, ntar anggap ada 100 orang atau 500 orang. Nah, itu diteliti sekretarisnya karena suratnya dari mahkamah. Suratnya resmi dari mahkamah, ya memberitahukan bahwa fulan utang sama fulan bin fulan sejumlah ini. Ada tanda tangan, ada stempelnya semuanya. Nah, nanti sekretaris yang apa tuh? Yang ngelola semuanya, kasih nomor teleponnya semuanya nanti dipanggil atau mungkin ditransfer wallahu alam ada tuh. Nah, kita di Indonesia nggak begini. Pernah nggak negara undang warganya untuk punya utang untuk datang? Nah, oke. Malah dia nggak duit kita yang ambil. Sekarang banyak pajak sini, pajaknya lagi, pajaknya. Ya, paham nggak? Nah ini yang bagus begitu. Enak ya kalau kita kalau gitu. Ya, anggap kan 8 golongan nggak ada 3 ya 3. Ya, 3 golongan ya.
Wa fi gaulin, ya ini maksudnya muktamadnya mesti 3 golongan. Kita wajib zakat, kita wajib zakat kita cari 3 golongan, fakir, miskin, atau orang berutang, atau yang sabilillah. Siapa aja? Pokoknya yang penting 3 golongan. Tapi ada pendapat mengatakan, wa fi gaulin, ada pendapat ulama mengatakan, ya juzu sabuz zakati ila sibin wahid. Boleh memberikan zakat kepada 1 golongan saja. Ke fakir saja, ke miskin saja, atau dia punya uang zakat gunakan untuk membayar utang orang tersebut. Ya, jadinya boleh ke 1 golongan. Pendapat ulama yang lain mengatakan boleh. Ada yang mengatakan wajib kalau nggak 8, 3 doang, wajib 3 wajib. 3 golongan. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh ke satu golongan. Ya, 1 golongan, fakir aja atau berutang aja silahkan. Yang penting boleh zakatnya ya. Wadapu zakati wahidan ila wahidin. Boleh membayar zakat dari 1 orang ke 1 orang. Contohnya, ya, mau zakat, anak wajib zakat. Anggap sebenarnya nggak mau zakat fitrah ya, zakat fitrah. Ya, ada zakat fitrah. Anak orang miskin berzakat fitrah. Zakat fitrah, anggap 1 apa tuh? 3,5 liter deh, 1 kantong. Anda kasih ke sini. Kemudian kasih lagi boleh. Zakatnya 1. Ya, emang dia zakat juga kasih lagi kan? Udah dimiliki belum? Udah. Ada orang kaya kasih mana zakat fitrah? Berarti kalau anda terima punya anak kan? Iya. Boleh gak? Anda sedekahin? Boleh gak? Anda kasih ayam boleh. Udah punya anak. Anda kasih ayam boleh gak? Kasih apa lagi? Kasih burung boleh. Nah, tapi anda kasih orang. Dia zakat lagi. Kemudian dia zakat boleh. Jadi dari 1 ke 1 ya, paham ya? Wala yajuzu zaku ilal makfi binafaqatil wajibati. Enggak boleh ngasih zakat kepada orang yang dicukupi kewajiban nafkahnya. Jadi enggak boleh ngasih zakat sama orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Enggak boleh seorang ayah ngasih zakat kepada istrinya. Istri tanggung jawab dia apa? Yeah. Tanggung jawab. Enggak boleh kepada anaknya, enggak boleh kepada ibunya, enggak boleh kepada bapaknya, enggak boleh. Ya, kasih ke orang lain yang enggak jadi tanggungan dia gitu. Paham enggak? Tapi kebalikan boleh. Boleh seorang istri ngasih zakat sama suaminya. Kok boleh? Karena istri nggak wajib ngasih nafkah suami, yang ngasih wajib ngasih nafkah siapa? Suami ngasih nafkah ke istri. Kan istri orang kaya, suaminya susah. Ya, ekonomi lemah, apa lemah syahwat tuh. Ekonomi lemah ya, karena kata istrinya, bang, saya punya zakat nih. Zakatnya ada 20 juta buat abang. Ya boleh. Kok boleh? Ya karena istri gak kewajiban menafkahi suami. Yang kewajibannya adalah suami. Maka cari janda yang kaya. Kadang-kadang kalau begitu. Enak bang. Saya di zakatnya bang berapa? Udah bagi-bagi tinggal 1 miliar buat abang aja. Iya dah. Boleh gak? Dia suami terima zakat, akhirnya kasih bini lagi boleh gak bang belanja? Boleh kan belanja miliki. Paham gak? Kata bini, ya balik lagi itu gue. Paham ya? Jadi itu aja kaidahnya. Gak boleh kasih zakat sama orang yang kita tanggung nafkahnya. Gak boleh ya. Jadi orang lain boleh. Ya, yang kita gak wajib nafkahi boleh kita kasih. Yang kita wajib nafkahi gak boleh kita kasih. Ya. Nah sekarang kewajiban orang tua ngasih nafkah anak sampai kapan? Kalau laki-laki sampai balik. Satu orang punya anak laki sampai dia balik. Nah, setelah balik kewajiban gugur. Tapi dapat pahala sunnah aja ngasih. Paham enggak? Jangan terus ngomongin ayah benar udah betul. Udah saya udah balik enggak dikasih zakat. Enggak kasih makan lagi dayanya. Ini kalau hukumnya masih itu lah. Kalau anak perempuan sampai dia nikah. Semenikah dibawa suaminya gugur kewajibannya. Habis kewajibannya. Paham ya? Nah, jadi sini kita sebagai anak ya harus tahu diri. Artinya kalau udah apa tuh? Nah, kewajiban enggak orang tua beliin mobil, beliin villa? Beliin kapal helikopter? Bukan kewajiban, kagak. Udah kan ngasih nafkah aja, ya, ngasih nafkah daripada sandang pangan, ngasih baju, ya, ngasih apa tuh? Misalnya apa tuh? Tadi makan, balik, ya, sana yang paling sunnah. Sunnah aja ya, paham ya? Jadi sekarang boleh gak orang tua ngasih zakat kepada anaknya yang udah nikah? Hah?
Boleh kan? Udah apa tuh? Udah pas. Nah, wajib habis nggak? Nah, wajib habis ya. Udah di situ aja nih. Mana-mana di zakat ya. Nah, sekarang 8 golongan tersebut kalau seandainya ada famili, dahulukan famili. Ada fakir, ada kan miskin dan berutang. Nah, cari famili kita yang sebelum kita nyebrang ke orang lain, yang fakir, yang miskin, yang berutang, yang macam-macamnya, yang 8 golongan cari. Ada nggak? Kalau ada kasih. Kalau memang nggak ada, boleh ke orang tua. Paham ya? Nah, jadi dahulukan famili dulu ya. Karena apa? Sodakoh dengan kepada famili dapat 2 pahala. Pahala sodakoh sama pahala silaturahmi. Paham nggak? Jadi orang sodakoh dengan famili nih, ya yang ada hubungan kerabat dia dapat 2 pahala. Pahala sodakoh, pahala silaturahmi. Anggap dia yang zakat juga kepada familinya, dapat pahala ngeluarin zakat, dapat pahala silaturahmi. Ya kita anggap nggak bisa ketemu dia, tapi kita punya transfer sampai silaturahmi juga. Ya. Dari orang yang datang ke bapak dia hasil transfer. Mana ada gitu. Daripada dia datang ke transfer. Enak kemana sih? Transfer. Biarin ya orang yang datang yang penting duitnya Sampai. Daripada dia datang duitnya nggak datang. Ada gitu ya? Ada ya? Jadi kalau dua-duanya nggak dua-duanya. Nah orang yang datang duitnya bawa duit juga enak. Paham nggak? Bawa duit juga. Kira nggak begitu? Wala ila Bani Hashimi wal Muttalibi. Nggak boleh ngasih zakat ya. Mau zakat kita ambil juga ya kepada siapa? Kepada Bani Hashim dan Muttalib. Orang yang turunan Bani Hashim dan Muttalib. Sekarang ya para ahli bait, para dzurriyyah, para habaib yang Bani Hashim dan Muttalib ya nggak boleh kita kasih. Ya, karena nama zakatu ya ausakhun nas. Karena yang namanya zakat adalah daki atau kotoran daripada usaha seseorang. Jadi memang syariat mengharapkan demikian. Kita nggak boleh ngasih ke zakat kepada Bani Hashim dan Muttalib. Nah, paham ya? Jadi sini kenapa? Ya, karena mereka sebut yang di Rasul bilang tidak boleh zakat kepada Bani Hashim dan Muttalib. Nah, sekarang yang ada siapa? Ya udah, siapa itu Bani Hashim dan Muttalib? Ya para keluarga Rasul, ya karena para habaib dan para syarif. Ya maka diharamkan kita berikan zakat. Nah, paham ya? Wa qala ba'dhum, dia berkata berpendapat sebagian ulama, ya juzudaku ilaihim, boleh saja berikan zakat ke Bani Hashim dan Muttalib, boleh ngasih zakat kepada para habaib, ya para syaraif, idzan qata'a haqquhum ya amin khumsul humus, kalau jatah mereka dari negara ya tentang khumsul humus tidak mereka dapati, ini qata'a haqquhum, terputus hak mereka. Nah, apa khumsul humus? Khumsul adalah 1/5 dari 1/5. Contohnya, Anda punya duit 1 juta, 1/5-nya berapa? 2.000. 1/5 lagi berapa? 40.000. Nah, jadi 1/5 dari 1/5-nya itu namanya khumsul humus. Nah, khumsul humus dari mana? Dari ghanimah, harta sama perang, dari paid, ya, uang diambil, ya dari anggap ada orang kafir tinggal di negara Islam, mereka membayar paid. Ya. Nah, ini dikumpulkan, kumpulkan masuk kas negara, ya dari ghanimah harta perang sama paid tersebut, ya digabung. Nah, ada nggak Bani Hashim dan Muttalib? Kalau ada Bani Hashim dan Muttalib, suatu negara, mereka berhak mendapatkan khumsul humus, 1/5 dari 1/5. Tadi anggap ada harta masuk kas negara dalam bentuk ghanimah dan paid tersebut anggap 1 miliar. 1/5-nya berapa? 2 juta. 1/5-nya lagi berapa? 40 juta ya. 40 juta. 40 juta tersebut dibagi di negara tersebut yang ada orang turunan Bani Hashim dan Muttalib. Nah, kalau mereka dikasih daripada khumsul humus, mereka nggak boleh terima zakat. Tapi kalau mereka nggak dapat khumsul humus, nggak dapat dari negara, mereka boleh kasih zakat. Nah, sekarang nggak ada lagi. Saudi nggak dapat, ya, apalagi di Indonesia nggak dapat. Buat boleh aja. Nah, buat boleh aja kasih kepada turunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Paham enggak? Ya. Nah, kenapa? Karena mereka tetap butuhkan. Ya, seperti ada orang ya daripada syaraif atau para habaib yang ekonomi susah, ya, kita mau bantu tapi ada duit zakat. Dia membutuhkan. Kalau kita lihat hukum pertama, enggak boleh ngasih zakat kepada Bani Hashim,
Muthalib nggak boleh. Tapi karena mereka negara tersebut nggak membagikan khumus kepada Bani Hashim dan Muthalib, maka mereka haknya terputus. Boleh kita memberikan zakat tersebut kepada mereka. Sekarang ada lagi, kasih aja apa-apa. Paham ya? Faslun, ini suatu pasal ya. Tusannu sedekah tatawu. Sunahkan sedekah tatawu. Apa sedekah tatawu? Ya, sedekah sunnah. Jadi yang namanya sedekah pokok uang yang dikeluarkan. Ya, uang atau yang kita miliki dalam bentuk uang atau barang ataupun juga yang kita keluarkan itu namanya sedekah. Ya, nanti ada hukum wajib seperti zakat. Orang mengeluarkan duit ada bentuk wajib. Seperti kalau dia wajib zakat, berarti keluar duitnya hukum wajib. Sedekah wajib, Pak. Kemudian ada yang keluar duitnya wajib, seperti suami nafkahi istrinya dan anaknya. Wajib enggak? Wajib dikeluarin duitnya. Ya, untuk apa? Untuk makan istrinya, anak ini namanya ya yang namanya termasuk sedekah wajib. Ya, bentuk wajib. Tapi ada sedekah bentuk wajib lain. Jadi sedekah ada bentuk wajib seperti apa? Seperti ya orang tersebut ya memberi makan orang yang kelaparan. Kita cuma ada makanan, ya ada orang kelaparan udah geletak 3 hari nggak makan, geletak. Ini ngasih sedekahnya wajib, nggak sunnah lagi, wajib. Karena dia apa? Udah apa tuh? Kelaparan. Udah kelaparan, wajib kita kasih. Asal mulanya hukumnya sunnah, sedekah. Asal mulanya sunnah, tapi bisa menjadi wajib kalau apa? Kalau emang ya yang minta sedekah tersebut adalah orang yang udah kelaparan. Wajib. Bukan wajib. Berarti ada orang kedinginan, ya udah kedinginan di musim luar biasa, dingin, kita punya jaket 2. Ya, saya minta jaketnya Pak, saya kedinginan, ini jadi wajib bukan? Karena kalau kita ngasih bakal mati kan? Bakal mati ya, wajib. Ya, asal mulanya sedekah sunnah, tapi sedekah bisa menjadi haram. Haram memberi sedekah kepada orang yang kalau kita kasih duit ya digunakan untuk maksiat. Seperti zaman-zaman dulu nih, banyak yang sekolah yang nyawer mau mabok. Apa tuh? Dulu waktu pada sekolah ada juga tuh yang hari Sabtu pada mau malam mabok kayak Sabtu. Yang kolekan tuh. Ya kolekan. Dia minta duit tuh. Ya yang anak-anak kan, yuk. Udah dong, kolekan dong. Mau mabok nih, bakal mabok. Kita kasih hukum haram. Tapi orang-orang pada takut mana ya? Yang dulu sekolah SMP SMA tuh, oh iya, takut. Dia takut deh. Kalau kita tahu yang bakal mabok, kita kasih, kan nggak enak. Kita nggak enak, apa tuh? Kalau kita nggak kasih nggak enak dan lainnya, ya, padahal kan nggak diancam. Diancam bagaimana? Enggak diancam, ya. Kita kasih. Kita tahu bakal maksiat, bakal mabok, hukum haram, dosa. Kita sudah bukan dapat pahala, dosa. Karena digunakan untuk maksiat. Jadi orang kasih sedekah untuk dia main menjablay. Menjablay ini ada jablay baru dia baru datang dari kampung ya. Ya, mahal lagi 500. Kurang 200 nih kurang. Enggak boleh, paham ya? Jadi sini katakan ya wa tusannu shadaqatul tatawwu, disunahkan sedekah sunnah. Setelah yang wajib zakatnya, setelah dia mengeluarkan nafkah untuk anak istrinya, sedekah. Ini sedekah ya jangan enteng. Maksudnya enggak enteng. Sedekah tuh apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari rezeki baru. Karena ada rezeki yang datang setelah kita sedekah. Kan dikatakan dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah akan diberikan solusi dari kesempakan hidupnya dan dikasih rezeki yang dia enggak sangka-sangka, enggak duga-duga. Sedekah takwa bukan? Sedekah takwa. Kita kasih datang rezeki yang enggak diduga-duga. Kalau buat anak emang dia dulu demen begini. Aneh dulu ya, anak punya anak demen mancing rezeki. Ya, duit anak ya datang gara-gara apa? Kasih sedekah. Sering ada bukti. Pernah cerita sama antum mungkin. Ada punya sahib dulu dari Madinah juga, ya pernah belajar di Madinah, tinggal di Bekasi. Dari Jawa Timur kan.
Jawa Timur, ya tersebut, ya pas 3 bulan 4 bulan di Bekasi, akhirnya ngomong sama anak mau balik ke Jawa Timur deh. Kenapa? Anak sini kehidupan susah, begitu dia. Nah, berat ya. Kalau antum enak katanya udah dikenal orang, katanya. Udah kita kan bisa ngaji juga, sabar ya, enggak. Ada mana udah nggak kuat deh katanya, itu nggak kuat apa? Nggak kuat apa? Nggak tahu, nggak bilang nggak kuat ya. Ya maksudnya mau balik lah, balik. Akhirnya rumahnya sana, anak waktu itu ada bawa tamu Singapura, ya Singapura, ya ada Muhammad Ismail. Dia bilang, Ustaz, ada gak masjid atau musola yang butuh dana untuk renovasi untuk beli alat-alat apa tuh? Ya, yang apa di musola dibutuhkan apa ya untuk ngecat, pokoknya saya bawa uang nih dari Singapura, ada amanat untuk kasih musola masjid. Ada nih punya sohib. Itu musola itu yang di Cibitung mulai diapain? Ini emang lagi butuh dana nih, ya mesin air rusak, ya terus apalagi tuh? Ini. Itu kesini deh, biar bisa lihat. Ya, Anda datang nih ke Singapura, udah digiram benar. Anda tuh ke Singapura, udah datang, ya sana dilihat tuh, emang musola jelek, ya. Kemudian mesin airnya rusak, jadi semuanya dikasih 10 juta. Sama Singapura 10 juta, ya. Biasa minta bukti, foto, kan gitu sekarang. Agak jadi amanah kan kalau dikasih mesti ada bukti kan? Yeah. Nah, jadi kan nanti surdon. Nah, kemanjutannya terima, ya, Israel, ya, begitu. Nah, sohib anak yang itu datang, yang dia jam datang belanja, ya, anak kasih 100.000, duitnya ngelipet, nih, buat belanja ente, mungkin ya, Allah jazakallah, makasih banyak, ya, pegang tuh, nggak ditolak, ya, kasih kantong, udah, dari itu, udah ketemu semuanya, udah sedekahin, ya, balik ke Jakarta, kita emang lapar, udah siang, kita makan di Padang. Itu udah berhenti lagi makannya, enggak? Udah di Padang semuanya udah menjelang sore maghrib, ya taruh di hotel. Pas taruh di hotel, ya di perjalanan, anak dimasukin namanya. Ustaz, hadiah buat antum. Masukin. Pak, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Pak, jangan jarang-jarang. Jangannya bukan jangan nolak, jangan ragu-ragu, jangan Pak. Jangan. Tuhan makasih banyak. Ini nggak lihat, udah meskipun. Udah, anterin ke hotel semuanya, ya. Anak balik ke pengajian, sampai di rumah buka duitnya 1 juta. Tuh, mancing 100.000 dapatnya 1 juta. Mancing sodako, tako bukan? Tuh, wayar itu kemudian dikasih rezeki yang enggak kita duga-duga. Maka udah, kasih 100.000, hadiah sama orang, kasih balas malah 1 juta. Dapat restoran Padang, makanan apa lagi? Apalagi itu? Dikasih apa lagi? Kasih dia 1 juta, udah gitu mampir ke Sarina dibeli baju, beruntun. Ya Allah tak, kontan Allah tak balas. Makanya ini kalau masyarakat jangan takut. Anda sering begitu. Dulu Anda di Gang Budi, kita bayangin aja supaya kita tertariknya. Di Gang Budi kan dulu banyak apa tuh? Ketika itu juga orang pengemis. Pengemis tuh. Anda dari rumah Umi masih belum pindah, ya 37 turun. Emang Anda siapin duit 5.000-an, 5.000-an banyak deh. Kasih hampir 20 orang tuh. Akhirnya mampir ke rumah mana nih? Nyasto nggak ada. Hasan Amsir, Hasan Nyasto. Asal nggak ada. Dia rumah situ mampir sama ada kampung Pukis, ya sama kampung ada mampir. Lagi diri ada 1 orang, ya pakai helm. Mereka Ustaz, anak siapa tuh? Ustaz, nganter anak lu ya sekolah di Al-Mughni. Pakai motor dia. Ya Pak, ya. Udah, yang ngomong terus itu anak keluarin duit kira-kira 30.000, 5.000. Pokoknya hampir 40.000, pokoknya 1 orang 5.000 deh. Ya, udah. Masih sendiri, ya naik motor tuh nganter anaknya, balik situ lagi. Balik, cium tangan sama anak, masukin Ini dikasih juga lagi, nyasar, satu dikasih juga. Ustaz, anak kecipratan jadi. Udah. Di situ anak ke akun baru, di gang sepi anak buka. Bang enggak, di gang buka. Dapat 500.000.
350 apa 500 ribu tuh. Dibayar kontan sama Allah, ngasih pengemis segitu kasih sama Allah. Makanya jangan takut kalau nggak diganti mau kontan sama Allah Taala ganti, tenang aja. Wah banyak benar cerita kalau begini. Bener. Ya pernah ada ngasih Umi ada kondangan apa rata-rata Umi betul di berapa? Ini yang kondangan, ambil berapa? 1,5 juta apa 2 juta? Ya, udah. Dari Umi pulang depan masjid lama ada orang ngasih hadiah sama Anda. Ustaz, Anda bisnis lagi apa? Lagi dapat rezeki Ustaz. Masukin ke kantong. Udah, ya Allah, jazakallah, makasih banyak insyaallah ya. Udah, akhirnya suruh mampir enggak mau. Ya udah, buru-buru deh. Nah, sampai rumah kunci pintu. Gak ada yang yakin, ada yang ketawa aja. Kunci pintu depan. Udah. Aneh, wah, duitnya kita tebak-tebak nih. Ini gopek. 5.000 gopek tuh kan? Berapa dulu nih? Berapa? Buka deh. $100 15 lembar. Berapa tuh? 15. Jadi 1.500 kali 15 berapa? 15 juta. Hah? Kan 15 lembar berarti 1.500 kan? 500. Nah, tuh. Ngasih Umi dikit kan? Makanya dia diem aja. Ya. Nah, paham nggak? Tuh kontak makanya kalau dikasih ya dalam hadis qudsi dikatakan ya bani Adam anfik unfaq alik. Sedekah aku akan berikan lagi hadiah rezeki mendarat buat kamu. Anfik mafijad jadikan mablagai. Keluarkan di kantong kamu akan datang yang misteri yang belum datang. Jadi, nah sekarang ke ilmu mancing. Itu memancing ikan harus pakai umpan. Kalau pancingan lu dicelemin, kasih ikan, play dong. Enggak. Ikan apa coba? Ikan ngomong tuh kita ngajukan aja. Play dong, play gitu. Enggak. Kita kasih udang dimakan. Dapat. Begitu keluarnya apa kita punya udang, kayak dimakan enggak? Makan. Tuh kita keluarin udangnya. Kalau pancingan doang ada, tapi benangnya doang gitu benang. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini daya tarik supaya masuk aku. Ya, paham ya? Belum ada kan? Belum ada? Belum ya? Nah, sini kau muhasiron. Kalau sodako, ya sunahnya rahasia. Apa mana siron? Penerima tidak tahu sampai memberi. Penerima nggak tahu dilebihin. Bagaimana cara rahasia? Kalau kita pedagang, harga kita murahin. Jual mau orang biasa 100.000 per kilo, sama orang miskin 75.000. Nah, paham nggak? Nah, soal cara rahasia dia nggak tahu. Nah, kemudian ada kalanya kita nambahin bebannya. Anggap berapa? 1 kilo 100.000. Kita tambahin apa tuh? Takarannya kita tambahin. Pokoknya sekilo tambahin 1 raut, 2 raut. Nah, ini soal rahasia. Nah, kemudian ya ada kalanya emang penerima tidak tahu siapa yang sedekah seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau tersebut sedekah buat orang Madinah ya. Mulai jam 12 malam ke atas. Jam 12 ke atas beliau sedekah. Bagaimana sedekah? Sampai sini nih beliau kapalan. Tahu kapalan enggak? Ini kapalan nih ya. Ya Allah. Kalau di ngobrol kita ngomong aja. Ya. Jadi beliau kapalan nih, sini kapalan. Tahu kapalan enggak? Jadi manggul gandum mau korma. Ya lewat jam 12 malam, rumah di Madinah dibagi-bagi ditaruh. Rumah janda orang-orang miskin taruh. Korma gandum. Pagi-pagi dia buka pintu, udah ada korma, udah ada gandum. Pokoknya makannya kasih. Tuh tahun belum. Tahunan karena orang lagi tidur dibagi-bagi. Sampai beliau begadang, ya sampai apa tuh kapalan karena bawa karung isinya apa korma makan itu. Nah terus penerima nggak tahu siapa ngasih, nggak tahu. Ketahuan beliau ngasih pas beliau meninggal. Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Thalib meninggal dunia, pembagian terhenti. Wah berarti selama ini beliau orangnya. Nah kalau udah gitu lain masalah, udah mati. Nah jadi benar-benar keikhlasan yang tinggi. Jadi udah kasih. Ya di rumahnya nggak pernah juga ada ngantuk pisang. Sama orang yang tahu pisang raja nih. Apa nih?
Yang WhatsApp nggak ada yang WhatsApp. Siapa nih? Ada yang ngasih somai di kantong, ada yang ngasih jeruk. Nah, ini jangan ngasih. Penerima nggak tahu siapa kan? Kalau misalnya di apa tuh di WhatsApp, Ustaz tadi ada ke rumah antum apa tuh? Antum nggak ada atau pintu kunci ada gantung mana tuh? Ya? Pagar. Apa di pagar? Ya kita tahu namanya ini kita. Ani bingung mau terima kasih sama siapa? Karena nggak tahu. Tapi ada yang ngasih. Ustaz tadi ke rumah antum nggak ada. Ani mau beli pisang, karena antum nggak ada pisang dibawa lagi. Mana orang itu? Amin, belakang. Dibawa pulang. Masa gantungnya dibawa pulang lagi yuk. Emang kenapa? Takut dimakan kucing nggak makan pisang. Mana orangnya? Ada ya? Dibawa pulang lagi. Takut dimakan kucing, Ustaz. Kucing ada yang makan pisang, ada pisang. Ya. Nah, kecuali ya emang apa tuh rumah sepi emang lagi pergi semua, yang dikasih makan kira-kira yang bakal basi, yang sepuli, ada yang buat sop, sate, ada bakal saya enggak? Boleh Ustaz, ane ke rumah antum tadi, ane assalamualaikum, ya, ane bawa sop mansur, sate 100 tusuk. Enggak ada bukan itu, jadi ane bawa lagi deh. Karena antum berarti kata pergi seminggu ya nggak apa-apa, tapi kita bawa lagi ya, ane pulang. Paham nggak? Iya itu kan yang kodok dia orangnya nggak ada ya. Paham ya? Jadi kaum nasiron ya rahasia penerima tidak tahu siapa yang apa dilebihin apa dikasih ya. Wali qaribin wajarin, dahulukan kalau sedekah kepada kerabat dulu. Kerabat dulu sebelum nyebrang ke orang lain. Kerabat yang masih ada bangsa kita dahulukan. Ya kita adik ibu kita, paman kita semuanya pokok ya kita punya ponakan ya dahulukan dulu baru orang lain ya. Ya ada yang sedekah ke janda dulu. Karena al-muta'addi bisadaqah kamaniha, orang yang nyebrang sedekah, mana nyebrang apa? Familinya butuh, ya dia nggak peduli, dia kasih apa? Orang lain seperti orang yang sedekah. Nah, kita tahu kan siapa keluarga kita, famili kita yang butuh, yang susah hidupnya dahulukan. Ani nggak mau ngasih keluarga saat apa? Pada bawel. Ya kita kasih, tapi dia ngomongin, kok segini gitu. Ya udah kasih aja dia ngomong gitu, terserah dia. Kemudian ya jarin tetangga, tetangga ya kerabat ya udah kita tahu tetangga yang susah miskin apa kasih duluan. Jadi dahulukan kerabat dan tetangga ya, paham ya? Wasolihin abdalu ya, dan orang saleh afdal. Nah, emang semuanya ngasih siapapun juga dapat pahala, tapi kalau ngasih ke ulama ya ngomong sedekah, tapi jangan ya sedekah hadiah. Karena kalau orang alim kalau bilang sedekah nggak pantas. Apa saat sedekah mantum ya nggak pantas. Karena sedekah dari tinggi ke bawah, enggak? Jadi dari tinggi ke bawah, dari peti ke bawah. Kalau hadiah dari sini ke bawah ke atas, apa namanya? Derajat lebih tinggi. Yang kayak jangkit bang, ya, sedekah bantu, wah pantas. Ya, tetap kita ngomongnya hadiah. Dapat pahala nggak? Dapat juga. Ya, ini pahalanya nggak usah beda 600 derajat. 900 ya? 900. Jadi orang alim 900, 1/900, orang ini 600, kemudian orang ini 300. Lebih tinggi, lebih hebatnya derajatnya kan sedekah kepada orang alim. Karena orang alim duitnya buat apa? Duitnya kadang buat umat juga, buat majelis taklim juga, buat pesantren juga, nggak mana-mana duitnya. Nggak ada tuh dia main judi Las Vegas, nggak ada. Kagak ada, beli ini kagak ada. Udah ke buat umat juga. Ya kasih sedekah. Ini yang beliin makan dia juga yang makan. Paham nggak? Ya, di situ juga nggak mana-mana. Paham ya? Terus ya, wa tata'akkadu fi Ramadan. Lebih tekannya lagi sedekah di Ramadan karena pahalanya berlipat ganda. Terserah sedekah mau ngasih duit atau ngasih makan orang buka puasa. Nah, ya ini pahala besar. Ya jangan sampai kita 1 bulan berlalu kita nggak pernah ngasih makan orang buka puasa, nggak pernah sedekah, kerugian buat kita ya. Azan, kita berhenti pas dulu aja deh, karena panjang mesti jelasin, ya panjang ya, mesti jelasin ya pas dulu ya,
Wallahu a'lam. Ya